Saya Desi Iskandar. Di sini kami berdua akan membahas artikel internasional mengenai manajemen kualitas dan alat kualitas. Selamat menonton. Sebelum masuk ke pembahasan artikel, apakah kalian tahu apa itu manajemen kualitas? Manajemen kualitas adalah semua aktivitas dari fungsi manajemen secara keseluruhan yang menentukan kebijaksanaan kualitas, tujuan dan tanggung jawab serta mengimplementasikannya melalui alat-alat manajemen kualitas seperti perencanaan kualitas, pengendalian kualitas, penjaminan kualitas, dan peningkatan kualitas. Dalam manajemen kualitas terdapat 7 alat pengendalian kualitas atau disebut juga Quality Control 7 Tools. Apa itu Quality Control 7 Tools? Quality Control 7 Tools pertama kali diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa pada tahun 1968. Menurut Kaoru Ishikawa, Quality Control 7 Tools adalah 7 alat dasar yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kualitas. Check sheet atau lembar periksa merupakan tools yang sering dipakai dalam industri manufacturing untuk pengambilan data di proses produksi yang kemudian diolah menjadi informasi dan hasil yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Pareto diagram. Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Urutannya mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak terjadi hingga pada permasalahan yang frekuensi terjadinya paling sedikit. Dalam grafik ditunjukkan dengan batang grafik tertinggi pada posisi paling kiri hingga grafik terendah pada posisi paling kanan. Cause and Effect Diagram adalah alat quality control yang dipergunakan untuk mengidentifikasikan dan menunjukkan hubungan antara sebab dan akibat agar dapat menemukan akar penyebab dari suatu permasalahan. Karena bentuknya seperti tulang ikan, Cause and Effect Diagram disebut juga dengan fishbone diagram. Histogram merupakan tampilan bentuk grafis untuk menunjukkan distribusi data secara visual atau seberapa sering suatu nilai yang berbeda itu terjadi dalam suatu kumpulan data. Manfaat dari penggunaan histogram adalah untuk memberikan informasi mengenai variasi dalam proses dan membantu manajemen dalam membuat keputusan dalam upaya peningkatan proses yang berkesinambungan. Control chart atau peta kendali yang berbentuk grafik dan dipergunakan untuk memonitor atau memantau stabilitas dari suatu proses serta mempelajari perubahan proses dari waktu ke waktu. Diagram tebar adalah alat yang berfungsi untuk melakukan pengujian terhadap seberapa kuatnya hubungan antara dua variabel serta menentukan jenis hubungannya. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan positif, hubungan negatif, ataupun tidak ada hubungan sama sekali. Terakhir adalah stratification, yaitu pembagian dan pengelompokan data ke kategori-kategori yang lebih kecil dan mempunyai karakteristik yang sama. Tujuannya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pada suatu permasalahan. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan artikel. Artikel 1 memiliki identitas dengan judul Analisis Rotary Gas Metal Arc Welding Process in Automotive Industry Using 7 Quality Control Tools. Ditulis oleh 3 orang, yang pertama Omkar Kaushik, yang kedua Shikha Kashyap, yang ketiga Ravindra Ojha. Diterbitkan oleh Journal of Basic and Applied Engineering Research pada tahun 2016, volume ketiga, dan halaman dari 1025 sampai 1029. Berikutnya latar belakang artikel. Saat ini industri otomotif merupakan industri yang berkembang pesat dengan kemajuan teknologi. Pada salah satu industri otomotif, dalam proses produksi gas metal arc welding di Haryana masih kurang efektif karena terdapat kecacatan produk yang memiliki tingkat persentase yang cukup tinggi. Oleh karena itu, perlu dilakukannya perbaikan dan pengevaluasian dalam peningkatan kualitas produk melalui penerapan 7 Quality Control Tools yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengurangi kecacatan pada produk. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis permasalahan terkait kualitas yang diidentifikasi di salah satu industri otomotif dalam proses gas metal arc welding di Haryana dengan menggunakan 7 Quality Control Tools. Ringkasan literatur. Menurut Farsha dan Vilas pada tahun 2014, 7 Quality Control Tools merupakan sarana untuk mengumpulkan, menganalisis data, mengidentifikasi akar penyebab, kemudian mengukur hasil dan dapat membantu dalam peningkatan kualitas.
Selanjutnya, menurut Mirko dan Ziraina pada tahun 2009, 7 Quality Control Tools dapat digunakan di semua tahapan proses, dari awal pengembangan proses, kemudian pengelolaan proses produksi hingga pengiriman. Selanjutnya, metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Selanjutnya, kelebihan dari artikel ini yang pertama, data-data yang diperoleh cukup lengkap dan mendukung. Yang kedua, pembahasan literatur mudah dipahami, sedangkan untuk kekurangannya, pengutipan teori tidak digabungkan dengan kutipan teori. Selanjutnya, manfaat yang dapat diambil dari artikel ini yang pertama, 7 Quality Control Tools bisa menjadi alat untuk mengukur data dan mengidentifikasi masalah secara akurat. Kedua, dapat mengetahui implementasi kegunaan 7 Quality Control Tools yang dapat dijadikan referensi pada penyusunan skripsi. Selanjutnya, artikel yang kedua yang berjudul Analysis of Quality Improvement Using Statistical Process Control to Reduce the Defect Level of Grape Fabric Product, a Case Study at PT Sari Boyolali, yang ditulis oleh Yuni Pembrani, Karno Wahabi, dan Budi Prasetya, yang diterbitkan oleh Journal of Business Study pada tahun 2016 dari halaman 25 sampai 38. Selanjutnya, latar belakang. PT Sari Warna Asli 2 Boyolali yang bergerak di bidang produksi benang dan kain setengah jadi telah menerapkan sistem kendali mutu dalam proses produksi tekstil untuk skala ekspor. Berdasarkan tingkat cacatnya, produk grape fabric yang dihasilkan diklasifikasi menjadi 3 grade, yaitu grade A, grade B, dan grade C, di mana grade A dan grade B dianggap memenuhi standar produk ekspor perusahaan, sedangkan grade C dianggap tidak memenuhi standar ekspor perusahaan. Selanjutnya, tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pelaksanaan pengendalian kualitas produk. Yang kedua, mengidentifikasi jenis cacat produk. Yang ketiga, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya cacat produk. Selanjutnya, ringkasan literatur dari artikel yang kedua. Menurut Goss dan Davis tahun 2010, kualitas adalah keadaan dinamis yang terkait dengan produk, layanan, orang, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melampaui. Yang kedua, menurut Basterfield tahun 1998, pengendalian mutu adalah penggunaan teknik dan aktivitas untuk mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan mutu suatu produk dan layanan. Selanjutnya, metode penelitian ini menggunakan metode statistik kuantitatif, dan metode pengumpulan datanya menggunakan metode kualitatif dengan cara wawancara, observasi, dan studi pustaka. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari PT Sari Warna Asli 2 Boyolali. Intinya, temuan penelitian dari penggunaan alat kualitas, terdapat banyak faktor penyebab yang menjadi pemicu kecacatan produk. Terdapat 3 faktor antara lain faktor metode, faktor personalia, dan faktor mesin yang berdasarkan analisis Fishbone chart. Dan kelebihan dari artikel yang saya bahas, pertama, kelebihannya itu kutipan dari teori-teori yang dijadikan literatur dapat dijadikan referensi bagi kalian semua yang ingin melakukan penelitian tentang alat-alat kualitas. Terus penyajian penulisan artikelnya sangat rapi. Selanjutnya, kelemahannya, menurut saya kelemahan dari artikel ini itu hasil perhitungan dari beberapa alat-alat kualitas tidak jelas sehingga sulit untuk dipahami. Terus penulis tidak menjelaskan bagaimana dan kapan dilakukannya penelitian tersebut. Manfaat yang dapat diambil dari artikel ini yaitu alat-alat kualitas dapat mengetahui dan mengidentifikasi permasalahan dalam proses produksi. Sekian video pendek dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam pembahasan 2 artikel internasional mengenai manajemen kualitas dan alat kualitas. Semoga bermanfaat ya. Bagi kalian yang kurang jelas, bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton. Dadah.